Hai semuanya, apa sih yang kalian pikirkan tentang Pancasila? Pembelajaran PPKN atau 45 butir Pancasila? Kalian tahu nggak sih 45 butir Pancasila itu apa aja? Ayo kita bahas. Ayo kita bahas 45 butir Pancasila. Dimulai dari sila yang pertama. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butirnya adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir, ada tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila pertama ini bukan tentang agamanya apa, tetapi tentang iman dan toleransi. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa seperti berdoa sebelum makan, lalu menghargai dan menghormati teman berbeda agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butirnya adalah pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang terakhir, ada mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila kedua ini intinya tentang berempati dan beretika. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu teman yang sedang terjatuh, dan menyiram tanaman pun merupakan bentuk sila kedua, karena termasuk kebaikan dan adab bagi kita semua. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Butir-butirnya adalah pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, ada memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga Pancasila itu membahas tentang kebersamaan dan cinta tanah air. Penerapannya adalah bersama-sama membersihkan kelas karena itu termasuk kebersamaan dan melestarikan budaya Indonesia karena itu termasuk cinta tanah air.
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butirnya adalah: pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, ada musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, ada dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya ada di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, ada memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila keempat ini intinya menjelaskan tentang musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti kita berdiskusi kelompok. Kita juga harus menghargai pendapat teman yang lainnya, dan kita harus menerima keputusan bersama secara lapang dada. Sila yang terakhir, yaitu sila kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butirnya adalah: pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Tiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Empat, menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, ada tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Selanjutnya ada suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang terakhir, ada tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Sila kelima ini menjelaskan tentang kepedulian dan menciptakan keadilan bagi semua. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita berbagi makanan dengan sesama, lalu membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran. Kita juga bisa mengamalkannya dengan tertib dalam berantri, karena itu merupakan sikap adil dalam bermasyarakat. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa saja 45 butir Pancasila? Jadi, jangan lupa ya diamalkan di kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah gaya hidup yang harus kita jalani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.